Langsung aja masuk ke Meta ya. Akhirnya itu juga pasti akan tepat, teman-teman. Ya, misalkan di sini kita punya beberapa tujuan kampanye iklan. Nah, satu lagi saya mau infokan ke teman-teman. Ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Meta, tapi perubahannya ini baik sekali, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya nih pada saat memilih tujuan iklan, orang itu kesulitan memilih. Kenapa? Karena banyak, ada 12 tujuan iklan yang harus Anda pilih. Nah, itu akan membingungkan buat teman-teman yang terutama baru memulai di iklan. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, udah diminimalisir ya, intinya sudah dirangkum oleh Meta. Sekarang tujuan iklan itu hanya 6 saja, teman-teman. Ya, supaya kita dalam memilih tujuan akan lebih mudah buat kita. Seperti itu. Nah, jadi yang saya tampilkan di layar ini adalah yang versi barunya nih di tujuan iklan. Ya, jadi ada yang namanya, teman-teman bisa lihat ya, di bagian atas tuh ada tentang awareness, yaitu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran merek, ya kan? Kesadaran bahwa Anda ada bisnis Anda, ada brand Anda, ada produk baru Anda dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita sebut dengan awareness. Lalu ada juga tujuannya lalu lintas. Maksudnya apa? Kalau Anda punya produk nih misalkan, supaya produk itu bisa dikenal lagi oleh banyak orang, ya, Anda pengen dapat lalu lintas, masuk kemana? Ke Instagram Anda, ke website Anda, ke e-marketplace Anda, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memilih tujuan lalu lintas. Seperti itu, ya. Lalu ada juga nih, interaksi. Nah, mungkin ini yang dipakai oleh Mbak Reski ya, untuk mendapatkan pesan melalui WhatsApp tadi. Nah, ini kita pakai interaksi. Supaya ketika pemirsa melihat iklan kita, mereka langsung bisa berinteraksi. Lewat apa? Mau lewat Messenger kek, mau lewat direct message di Instagram, mau lewat apa lagi, WhatsApp dan lain sebagainya, itu bisa. Itu. Lalu ada lagi nih, prospek, teman-teman. Nah, ini powerful, teman-teman, yang prospek ini. Nah, terutama kalau teman-teman mau cari reseller seperti Mbak Reski tadi ya, ini bisa kita bikin yang namanya formulir prospek di sini. Jadi orang yang tertarik menjadi reseller Anda itu bisa ngisi. Ya, Anda tertarik menjadi reseller, silakan isi formulir di bawah ini. Kota, kabupaten misalkan, ya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi reseller kita. Tinggal selanjutnya kita follow up. Nah, ini namanya prospek. Lalu, contoh misalkan usaha Anda sudah berkembang, udah makin maju nih teman-teman. Anda menciptakan aplikasi sendiri, ya. Nah, jadi bisa juga Anda promosikan tuh aplikasinya. Ya, misalkan Yasmin butik ya, butik batik. Nah, itu udah bikin aplikasi sendiri misalkan. Lalu ingin mempromosikan supaya orang belanja di aplikasi tersebut. Bisa pakai tujuan iklan yang satu ini, promosi aplikasi. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah penjualan. Ini tujuannya adalah konversi, di mana harapannya ketika orang datang, mereka nggak cuma melihat-lihat, tapi iklan Anda akan tampil ke orang yang memang sudah siap untuk membeli produk Anda, yang sudah siap untuk mengambil tindakan, masukin ke keranjang belanjaan, masukin metode pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, inilah penjualan, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat sekilas dari atas sampai bawah, mulai dari awareness sampai penjualan, itu sebenarnya kita bisa lihat atau kita bisa gambarkan sebuah corong marketing, piramida segitiga seperti ini, teman-teman. Ya, di mana teman-teman tujuan iklan ini memang biasanya diawali dengan perkenalan terlebih dahulu tentang siapa Anda, apa produk Anda, sampai lalu kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu interaksi. Ketika orang udah mulai ingin mengetahui tentang produk Anda, orang ingin teredukasi tentang produk Anda, bagaimana cara pakai produknya, mereka mulai bisa berkomunikasi dengan Anda. Lewat apa? Interaksi. Lewat formulir prospek, seperti itu. Bisa mengunduh aplikasi, dan lain sebagainya. Sampai di tahapan yang paling tinggi, ya, atau paling tinggi atau paling bawah tadi adalah penjualan. Ketika mereka sudah teredukasi cara pakai produk Anda, sudah tahu siapa Anda, akhirnya mereka bisa memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, jadi ini teman-teman, ya, tujuan kampanye dari iklan Meta.
Di bagian mana Anda ingin masuk? Nah, Anda tinggal siapkan saja, sesuaikan dengan bisnis Anda. Yaitu apa caranya? Bagaimana caranya? Tanya ke diri Anda sendiri. Brand saya sudah dikenal orang belum ya? Orang sudah tahu cara pakai produk saya belum ya? Seperti itu. Nah, kalau misalkan, oh ternyata saya belum dikenal nih. Saya baru mendirikan usaha 3 bulan lalu. Belum banyak orang yang tahu saya. Bahkan di kompleks saya pun belum tahu ada jasa atau ada bisnis ini. Nah, mungkin Anda akan memulainya dengan awareness terlebih dahulu. Ya, mulai dari skop kecil, lalu mulai berkembang, sehingga Anda menjadi besar. Seperti itu. Nah, jadi ini tujuan-tujuan iklan di Meta, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa saya gambarkan tentang perbedaan dari tujuan-tujuan tersebut. Ya, jadi pada saat kita memilih tujuan, nggak serta-merta materi iklan kita harus sama. Bahkan kita harus menyiapkan materinya sesuai dengan tujuan iklan yang kita ingin capai, teman-teman. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Kak Dea nih. Jadi nggak langsung ke tujuan beli ya? Nah, begini Kak Dea. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih. Kadang banyak orang merasa atau berpikir bahwa, oh iklan artinya penjualan. Nah, nggak selalu seperti itu, sahabat Femina semua. Ya, tergantung bagaimana cara kita mengukur atau KPI-nya itu apa. Kalau tadi Kak Resti bilang kan, kalau dia KPI-nya adalah berapa banyak WhatsApp yang masuk, seperti itu. Nah, tapi kalau Kak Dea misalkan KPI-nya adalah berapa banyak yang beli, nah itu bisa seperti itu. Boleh seperti itu. Nah, tujuan yang harus dipilih adalah apa? Konversi atau penjualan tadi. Nah, tapi balik lagi yang saya katakan, kita harus balik lagi bertanya kepada diri kita, bisnis kita sudah sampai tahap mana? Seperti itu. Kalau ketika bisnis kita itu masih baru, belum banyak dikenal orang, atau produk kita adalah suatu inovasi baru yang orang belum tahu cara menggunakannya, mungkin ada baiknya kita memulai dulu dari awareness. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin bagi kita akan merasa bahwa, wah buat apa Pak? Cuma buang-buang aja, uang aja kan. Yang tadi kata Kak Emi tadi tuh, banyak yang mampir, closing 1-2 aja. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya begini teman-teman. Kalau menurut saya, tidak ada sesuatu itu yang sia-sia. Ya, walaupun yang closing cuma 1-2, tapi yang lihat itu sudah banyak, artinya mereka sudah teredukasi dengan brand kita, tentang produk kita. Nah, sekarang tinggal kita garap aja. Mereka yang udah lihat produk kita, udah lihat brand kita, kita garap lagi, kita kasih iklan kedua. Nah, itulah yang kita sebut dengan istilah retargeting. Seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Ya. Nah, oke, kita balik ya sedikit ke awareness lagi nih. Nah, ini beberapa contoh. Kalau misalkan Anda memilih tujuannya awareness atau brand awareness supaya brand Anda dikenal oleh lebih banyak orang, pastinya di materi Anda ya, itu iklannya menunjukkan tentang siapa Anda. Contoh nih, di kiri kita ya ada iklan tentang Nestle, produk-produknya. Yang kita lihat apa pertama kali? Brand, saudara-saudara, ya kan? Merek iklan tersebut. Nah, inilah yang harus kita kasih tahu ke mereka. Anda punya produk baru, sepatu kulit misalkan, ya, tampilkan sepatunya, merek Anda. Seperti itu. Nah, lalu kemudian contoh lainnya, kalau Anda ingin tujuannya lalu lintas, supaya orang masuk ke website Anda, masuk ke Shopee, Tokopedia Anda misalkan, ya. Nah, kasih sesuatu buat mereka. Ya, misalkan apa? Kasih misalkan Anda punya kumpulan produk ya, Anda bisa tampilkan dengan metode karusel namanya, seperti di gambar yang sebelah kiri ini, teman-teman. Jadi ada kumpulan produk, nanti customer Anda bisa lihat, wah bagus-bagus ya produknya, bagus-bagus ya batiknya, saya jadi penasaran. Ketika mereka penasaran, mereka akan mengambil tindakan. Itu apa? Klik masuk ke Shopee, klik masuk ke website Anda, ke Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, supaya efektivitas dari iklan Anda itu bisa meningkat, kasih sesuatu buat mereka. Nah, sesuatunya apa? Ya, bisa jadi kalau misalkan buat pemburu diskon, kasih mereka diskon teman-teman. Pasti mereka akan ngeklik itu
tombol untuk belanja, untuk belajar, atau untuk masuk ke website Anda, dan lain sebagainya. Kasih tenggat waktu, misalkan tinggal 2 hari lagi, penawaran terbatas, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Stok tinggal sedikit, misalkan. Nah, itu akan memicu mereka untuk mengambil tindakan. Nah, jadi sahabat Femina semua, kita harus bisa menyesuaikan materi iklan kita dengan tujuan iklan yang nantinya akan kita pilih, ya. Jadi itu penting. Jadi semua ingredients tadi, ya, dari 1 sampai 4 itu akan saling terinterkoneksi, teman-teman. Ketika Anda lemah di satu sisi, misalkan tujuannya udah tepat, ya, pemirsanya udah tepat, tapi ketika Anda bikin materi iklannya nggak menarik, udah pasti iklannya nggak akan dilirik orang, atau mereka nggak akan mengambil tindakan. Nah, jadi kombinasi dari semuanya itu juga teman-teman harus perhatikan. Nah, yang kedua, teman-teman, pilih target pemirsa. Tadi di awal kita sudah cukup banyak ya membahas tentang ini, bagaimana memilih, bagaimana tidak semua orang adalah target pemirsa Anda. Seperti katakan, ya, ada 2,9 miliar orang yang ada di Facebook. Ada 276,3 juta orang yang bisa Anda jangkau dengan iklan di Instagram. Banyak, memang banyak. Tapi apakah semua adalah calon konsumen Anda? Tentu tidak. Walaupun iya, teman-teman, bayangkan berapa besar Anda harus menggelontorkan uang untuk menjangkau mereka semua. Banyak, besar sekali, ya kan? Jadi daripada membuang peluru dengan sia-sia, Anda cukup pilih target pasar saya siapa, pemirsa saya siapa. Seperti itu. Tadi Mbak Reski udah mendefinisikan target pemirsanya dengan tepat sekali. Dia tahu siapa pemirsanya. Ya, makanya dia targetan orang-orang yang di kota besar misalkan, seperti itu. Nah, balik lagi, inilah yang harus teman-teman tanyakan juga ke diri teman-teman masing-masing. Nah, untuk membantu teman-teman, ya, ini ada beberapa pertanyaan nih yang bisa kita tanyakan ke diri masing-masing nih. Apa sih yang diinginkan oleh pembeli saya? Lokasinya, demografinya, pembeli kita itu di mana? Lalu kemudian, minat apa yang dimiliki oleh pembeli saya? Inilah pertanyaan yang teman-teman bisa renungkan, ya. Bisa renungkan di bisnis Anda sendiri, lalu Anda tuliskan. Anda tuliskan, disitulah nanti Anda akan bisa temukan. Kira-kira target pemirsa saya siapa ya? Nah, target pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini pastinya akan berbeda satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Apakah Anda menjual makanan, restoran, baik itu offline maupun online, Anda menjual craft, tanaman hias, atau batik, dan lain sebagainya. Apakah Anda menjual jasa seperti cuci mobil, butik salon, pastinya ini akan berbeda-beda, tergantung dari siapa atau apa sih bisnis atau bidang bisnis yang Anda jalankan. Nah, untuk itu teman-teman, yuk kita bermain ya di sini ya. Kita akan melihat bagaimana sih caranya kita mencari calon pembeli yang ideal menggunakan 3 pertanyaan tadi. Di sini siapa yang jasanya itu adalah restoran atau bisnisnya restoran, jual makanan, kue kering, ayo. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, coba ya Anda, saya kasih waktu buat ke teman-teman semua, coba apa sih yang dibutuhkan oleh calon pembeli Anda? Nah, ayo. Lalu apa demografinya? Mereka tinggal di mana? Mereka itu pria atau wanita atau keduanya? Mereka itu tinggalnya di daerah mana? Seperti itu. Nah, itulah demografi. Dan juga minat mereka apa. Sehingga nanti Anda bisa temukan calon pembeli ideal yang cocok, yang menjadi target pemirsa Anda nih. Ayo, coba saya kasih waktu ya teman-teman. Silakan bisa tuliskan, bantu saya di kolom komentar. Kita akan coba diskusikan bersama teman-teman. Nah, lalu kemudian teman-teman juga yang menjual tanaman hias misalkan, atau yang menjual art and craft nih, itu juga bisa bertanya ke diri sendiri ya, ke bisnis Anda. Apa yang dibutuhkan oleh pemirsa saya, customer saya? Demografi mereka seperti apa? Minatnya apa?
Nah, nanti bantu saya tuliskan juga di kolom komentar. Dan yang ketiga adalah tentang jasa. Di sini siapa yang jualannya itu jasa ya? Jasa, mau itu salon, cuci rambut ya, atau cuci mobil misalkan dan lain sebagainya. Nah, coba tuliskan juga nih, apa kebutuhan dari customer, demografi dan minatnya. Ayo. Nah, ini udah ada yang nulis nih di kolom chat nih. Terima kasih, ada dari Kak Mutia. Kak Mutia Hablu, homemade ya. Ini homemade cookies kelihatannya ya. Oh, makanan sehat, snack gluten free ya. Oke, nah ini sudah menarik nih. Kita bisa lihat makanan sehat. Jadi, oh ini mungkin kebutuhannya ya, Kak Mutia ya. Kebutuhannya adalah customer saya itu membutuhkan makanan yang sehat. Nah, snack-snack yang gluten free. Customer-nya di mana lokasinya? Orang-orang di perkotaan, bisa pria, bisa wanita, kelas menengah yang memiliki pola hidup sehat. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali teman-teman, ya. Jadi memang pada saat kita mendefinisikan siapa target pemirsa kita, sebisa mungkin kita harus bisa sampai detail, teman-teman. Yaitu sampai ke minatnya, siapa yang ingin kita raih, seperti itu. Nah, supaya apa? Balik lagi ke awal yang tadi, supaya kita bisa memberikan iklan yang paling personal, yang paling relevan buat mereka, seperti itu. Ya. Nah, jangan khawatir, yang tadi sudah dituliskan oleh Kak Mutia ini bisa nanti kita cari orang-orangnya melalui Ads Manager. Di target pemirsa di Ads Manager. Ada semua bisa kita cari, teman-teman. Ya. Lalu ada juga nih, dari Kak Heni Suyati, harga yang terjangkau. Ya. Maka Heni Suyati nggak menuliskan nih bisnisnya apa ini. Ya. Nah, bisa kita cari orang yang katakanlah ingin mendapatkan harga-harga yang terjangkau. Bisa banget. Lewat demografinya itu juga bisa, teman-teman. Misalkan ya, kalau di katakanlah suatu perkotaan, itu kita bisa pilih spot-spot atau daerah-daerah yang katakanlah itu kalangan menengah ke atas misalkan. Nah, kita bisa targetkan atau lokalisasi iklan kita hanya muncul di kawasan-kawasan tertentu. Seperti itu, ya, bisa jawabannya. Lalu ada lagi nih dari Kak Mirna, kuliner nasi salmon mentai. Aduh, asik banget ini. Ya. Nah, di sini cuma nggak dituliskan nih Kak Mirna ya, calon pembelinya kira-kira siapa. Nah, tapi kalau misalkan kalau saya bisa kasih ide ya, mungkin kita bisa melihat mereka-mereka yang menyukai seafood ya, ini bisa menjadi target pasar kita yang suka salmon. Mungkin bisa juga orang-orang yang suka diet sehat ya dengan ikan salmon seperti itu. Atau juga mungkin orang-orang yang lagi membutuhkan protein tinggi misalkan untuk melatih otot. Nah, itu bisa jadi target pasar Anda juga seperti itu. Orangnya bisa dari umur berapa sampai berapa misalkan dari 25 sampai dengan 45 seperti itu ya. Nah, lagi nih ada ini ada dari Mbak Lilik ya, dari Kak Lilik, agen properti. Nah, ini kan jasa ya. Jasa bisa nggak Pak diiklankan? Bisa banget. Membantu orang menjual dan mencari rumah tinggal. Nah, itu dia ya. Dicari apa? Orang yang lagi memiliki kebutuhan untuk mencari tempat tinggal. Misalkan ya, Anda bisa memilih dari sisi demografinya adalah orang yang baru saja menikah, kurang dari 6 bulan misalkan. Nah, itu bisa teman-teman, bisa dicari seperti itu ya. Nah, lalu apalagi nih? Wah, banyak teman-teman. Dari Kak Morin Amaus martabak less fat. Wah, martabak tapi less fat. Ini kayaknya idaman semua orang ini di DKI Jakarta. Nah, ini komplit nih, mantap nih. Target usia 35 sampai 45, lokasi Jakarta, minatnya makanan, dessert, snack, travel, rumah tangga, outdoor, dan olahraga. Oke. Nah, ini minatnya cukup luas ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Jadi gini, untuk masalah peminatan, ya, sebenarnya teman-teman bisa bereksperimen. Nah, tapi kenapa saya minta teman-teman untuk bisa detail?
Karena suatu saat kita akan butuh hal yang detail supaya kita bisa tampilkan yang relevan. Tapi kadangkala teman-teman, terutama untuk yang pemula ya, kadang-kala kita juga butuh iklan yang broad. Artinya itu iklan lebar, teman-teman. Supaya iklan kita itu bisa menjangkau banyak orang lalu dengan harga yang relatif lebih murah. Karena mungkin kita belum tahu saat itu. Kita belum tahu siapa sih target pasar kita. Inilah saatnya kita mencoba-coba, ya kan? Ya udah masukin aja dulu minatnya, ya kan? Seperti itu. Sampai nanti kita bisa evaluasi. Nah, pada saat kita evaluasi, disitulah nanti kita temukan, oh ternyata target pasar saya, kan kelihatan tuh dari grafik ya, oh target pasar saya tuh ternyata yang berminat itu lebih ke umur katakanlah kaum milenial. Nah, jadi pada saat Anda bikin iklan kedua, ketiga, seterusnya, Anda bisa lebih mempersempit lagi, mengkhususkan iklan tersebut untuk yang milenial, seperti itu. Ya. Nah, oke. Wah, ini terima kasih teman-teman, banyak sekali ya. Cuma sayangnya nggak bisa kita bahas satu persatu, ya. Nanti ini akan, kalau ada waktu untuk pertanyaan, kita akan coba diskusikan lagi ya di kolom pertanyaan. Nah, jadi ini teman-teman. Ini adalah sebuah ads manager di mana nanti teman-teman bisa membuat calon pemirsa Anda seperti itu ya. Kita akan lebih kulas lebih detail lagi nanti saat live demo. Kita akan coba bikin iklannya nanti. Oke, tapi kita akan selesaikan dulu keempat tips tersebut ya untuk membuat iklan kita relevan di mata pemirsa kita. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga adalah di mana iklan kita akan tampil. Nah, di iklan bersama Meta, di platform Meta, ini ada 4 penempatan iklan, teman-teman. Nah, di platformnya Meta, teman-teman, kita bisa beriklan dengan menggunakan 4 penempatan sekaligus. Yaitu di mana saja. Bisa di Facebook, di Instagram, di Messenger, dan juga di Audience Network, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Pak, mana yang paling bagus, Pak? Nah, kalau menurut saya, terutama buat teman-teman yang pemula, mungkin bisa menggunakan yang namanya iklan otomatis atau penempatan otomatis, di mana Facebook akan menampilkan iklan Anda ke semua tempat ini, seperti itu. Ya, tapi ketika Anda sudah lebih paham tentang iklan Facebook, misalkan contoh ya, Mbak Resti ya tadi ya, Mbak Reski fokusnya di Instagram. Kenapa? Karena ya banyak dari pemirsanya itu adanya di Instagram. Mbak Reski tahu banget nih bahwa memang customer-nya itu banyaknya datang dari Instagram. Nggak apa-apa, jalankan iklannya di Instagram saja. Seperti itu. Kalau memang Anda sudah yakin bahwa target Anda itu murni dari Instagram. Tapi misalkan kalau kita belum tahu ya, kira-kira datangnya dari mana nih pemirsa kita, calon pembeli kita. Nggak ada salahnya kita jalankan dulu penggunaannya dengan penempatan otomatis. Jadi Facebook akan menempatkan iklan kita di Facebook, di Messenger, di Instagram, di Audience Network untuk menjangkau mereka-mereka semua yang bisa melihat iklan kita. Seperti itu. Nah, jadi ini juga salah satu contohnya, teman-teman semua. Kita bisa lihat ya, tuh ada penempatan otomatis recommended oleh Facebook ya, dan juga manual placement, penempatan manual. Ya, di sini nanti kita akan coba demokan. Nah, inilah perbedaan-perbedaannya, teman-teman. Ya, misalkan kalau mau ditaruh Facebook, tampilannya akan seperti apa? Instagram, di Messenger, lalu kemudian di Audience Network, itu seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat perbedaan-perbedaannya. Teman-teman, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah Audience Network, sedikit saya jelaskan ya, bahwa yang namanya Meta Audience Network itu adalah kumpulan website, situs berita yang tergabung dalam Meta Audience Network, di mana iklan-iklan Facebook itu bisa muncul di sana. Contohnya gampangnya seperti ini. Misalkan saya itu adalah seorang blogger. Nah, follower saya udah banyak. Saya aktif bikin makalah, bikin tulisan, dan lain sebagainya. Nah, saya bisa loh daftarkan website saya itu atau blog saya itu ke Meta Audience Network. Di mana nanti iklan Meta akan mulai bermunculan di blog saya. Dan saya akan memonetisasi
blog tersebut sehingga saya akan menghasilkan uang dari iklan Facebook. Seperti itu. Atau misalkan Anda adalah konten kreator, Anda punya halaman bisnis Facebook, followernya udah banyak, konten Anda dilihat oleh banyak orang, Anda bisa loh daftarin halaman bisnis Facebook Anda, dan setiap konten video Anda yang Anda tampilkan itu bisa dimonetisasi. Nanti bisa muncul iklan di situ. Ya, ini yang kita sebut dengan Meta Audience Network, teman-teman. Ya, jadi ini keempat penempatan dari iklan Facebook seperti itu. Nah, tadi kan saya katakan ya, kalau untuk pemula Anda juga bisa menggunakan yang namanya penempatan otomatis. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya kurang lebih seperti ini nih, teman-teman semua. Tuh, kita bisa lihat ya, di situs berita atau di Audience Network, tampilannya seperti ini. Lalu di story-nya Instagram, Reels-nya Facebook, ya, Reels-nya Instagram, itu juga bisa kita lihat. Di Messenger, nah ini di pojok kanan bawah tuh, kecil tuh ya. Di Messenger tampilannya seperti apa? Tuh, muncul seperti ini. Nah, namun satu tips buat teman-teman semua yang ingin menggunakan penempatan otomatis, yaitu persiapkan materi iklan Anda. Kenapa? Karena untuk setiap penempatan, pasti formatnya atau format iklannya itu berbeda-beda. Kita tahu di Instagram Reels atau Story itu 9:16, ya kan? Vertikal. Lalu kemudian kalau di feed-nya Facebook itu bisa 16:9, horizontal. Di Instagram grid-nya itu 1:1, teman-teman. Ya, lalu kemudian di Messenger nih seperti ini. Ini 1:1,91 seperti itu. Nah, jadi pada saat teman-teman ingin menggunakan penempatan otomatis, jangan lupa materi iklannya juga harus disesuaikan. Kalau enggak nanti ada bagian yang kepotong. Kan sayang ya. Anda tulis dengan caption misalkan di video Anda, lalu kemudian bagian atasnya kepotong sehingga pesannya tidak sampai, teman-teman. Ya, ini harus kita hindari seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita demokan pembuatan iklan. Di awal saya sampaikan teman-teman bahwa kita mulai dari kecil aja. Ya, jangan mulai dari yang besar. Terutama kalau teman-teman baru memulai nih. Ya, saran saya seperti itu. Supaya kita nggak boncos, teman-teman. Ketika iklan kita berhasil, barulah kita skalakan. Ya, kita skalakan, kita tingkatkan iklannya. Kalau memang terbukti berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, teman-teman jangan ragu juga untuk materinya kurang tepat dengan target marketnya, dengan pemirsanya. Nah, mungkin materinya harus dirubah. Atau bisa jadi, Pak, dulu nih iklan saya bagus, Pak, makin dikit. Bisa jadi orang sudah bosen dengan materi iklannya. Butuh penyegaran materi iklan. Seperti itu. Jadi jangan ragu, di pause, ganti materi iklannya, budget iklan ya. Di sini kita akan, yang kita bahas adalah berapa banyak sih dana kampanye iklan Anda yang saya katakan tadi ya. Beriklan dengan Meta itu cukup $1 per hari, teman-teman. Nah, tapi sekarang plus PPN 11% ya. Jadinya $1,11, kurang lebih seperti itu per harinya. Nah, lalu kemudian Anda juga bisa mengontrol budget iklan Anda nih, kontrol atas budget iklan. Nanti di Ads Manager kita akan lihat bagaimana Anda bisa mengontrol anggaran kampanye. Mau anggaran kampanyenya sepanjang masa, contoh seperti ini. Pokoknya nih saya punya budget 2 juta untuk momen lebaran ini. Ya, momen Ramadan sampai lebaran. Jadi saya akan gunakan itu untuk selama 1,5 bulan misalkan. Atau 2 bulan. Untuk dengan budget 2 juta. Nah, atau mungkin Anda punyanya budgetnya itu harian. Saya pokoknya ingin menghabiskan 50.000 dalam sehari. Seperti itu. Nah, kita bisa set ya, kontrol atas budget iklan kita. Seperti itu. Lalu kemudian berapa lama durasi kampanye iklan kita. Jadi pada saat kita men-set sebuah kampanye, teman-teman juga harus setan yang cukup banyak masuk ke teman-teman trainer dari Meta. Ya, yaitu apa? Yaitu tentang berapa lama sih idealnya kita memulai iklan kita nih. Nah, untuk itu kita perlu belajar satu hal, teman-teman. Yang namanya masa pembelajaran iklan atau learning phase. Nah, iklan itu pada saat sebagainya, ini ada siklusnya, teman-teman. Pertama, pada saat kita buat iklan, lalu kita jalankan, ya, iklan tersebut berjalan, maka di
behind the scene gitu ya, dengan sistem yang Meta, dia akan menganalisa, teman-teman. Seberapa efektifkah iklannya saya tampilkan ke pemirsa tersebut. Nah, kalau dilihat kurang kurang bagus atau kurang optimize, ya, maka dia akan tandai seperti itu. Nanti baru setelah itu dia akan optimasi ketika sudah mencapai masanya pembelajaran iklan tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan biasanya itu sekitar 1 minggu. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama, mungkin 2 minggu. Ya, kadang-kala kenapa butuh waktu lebih lama? Bisa jadi karena budget. Itu dia. Mungkin budgetnya terlalu kecil. Jadi sehingga pada saat Anda mengambil tujuan iklannya itu adalah penjualan. Nah, biasanya Meta itu akan mengkomplit atau menyelesaikan siklus learning phase-nya itu ketika mendapatkan 50 penjualan, teman-teman. Nah, kadang-kala 50 penjualan, kalau budget kita terlalu kecil, kita nggak akan bisa dapatkan waktu dengan waktu. Katakan itu juga kadang-kadang tergantung ya sama budget yang Anda keluarkan. Seperti itu. Nah, jadi ini. Jadi kalau saya simpulkan, teman-teman, masa pembelajaran iklan ini analoginya seperti ini deh. Ketika iklan itu berjalan, Facebook akan menunjukkan iklan tersebut ke si A. Lalu dianalisa tuh, si A ngeresponnya apa sih? Dicuekin kah? Diklik kah? Ngasih komentar kah? Dan lain sebagainya. Nah, itu akan didata oleh Facebook. Lalu dikasih iklan ke si B. Sama, ya dianalisa juga. Dianalisa. Tindakannya apa? Seperti itu. Oh, ternyata si B ngeklik, beli. Ya kan? Nah, dari data-data tersebut, akhirnya nanti akan dioptimasi. Karena kan Facebook bisa tahu dong, si B ini dari sisi demografinya seperti apa, umurnya tinggal di mana, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan nanti dioptimasi oleh Facebook. Sehingga ketika cycle ini terbentuk, masa pembelajaran selesai, Anda bisa dapatkan tipe-tipe orang yang paling cocok untuk ditampilkan iklan Anda. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih ini seperti inilah masa pembelajaran iklan, teman-teman. Jadi balik lagi, ini budget dan durasi ini saling berkaitan, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman beberapa dari kita yang masih belum tahu bahwa pembayaran iklan sekarang sudah mudah dan banyak sekali metode pembayarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini udah pakai GoPay, udah pakai OVO, pakai Doku dan lain sebagainya, ini sudah bisa untuk pembayaran iklan. Anda mau pakai kartu debit atau kartu kredit dari beberapa bank, ini juga sudah bisa, teman-teman. Ya. Nah, ini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat pilihan-pilihan dari pembayaran iklannya, teman-teman. Nah, pengaturannya di mana, Pak? Jadi, pada saat Anda masuk ke Meta Business Suite ya, atau pengelola bisnis Meta, nah, di bagian pengaturan akun iklan, di situ teman-teman bisa klik aja pengaturan pembayaran. Maka nanti di situ teman-teman akan bisa pilih kira-kira saya mau menggunakan metode pembayarannya apa ya, seperti itu. Nah, intinya metode pembayaran itu ada 2 intinya. Anda pakai dulu baru bayar, atau Anda taruh deposit dulu baru dipakai iklannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda pakainya kartu debit atau kartu kredit ya, itu biasanya sistemnya adalah Anda jalankan dulu iklannya, Anda pakai dulu ya, baru kemudian nanti di akhir bulan itu billingnya baru berjalan, didebet seperti itu. Namun ada juga dengan sistem yang deposito atau masukin saldo dulu, seperti misalkan pakai GoPay, pakai OVO, transfer bank. Jadi Anda masukkan dulu nih, saya mau bikin kampanye iklan 1 juta. Ya udah, Anda transfer dulu ke saldo iklan Anda di Meta, masukin sejumlah uang, lalu kemudian nanti saldo itu akan dipakai untuk membiayai iklan Anda. Ya, jadi kira-kira seperti ini nih, teman-teman, untuk pembayarannya dengan iklan Meta. Nah, oke. Sekarang yuk kita coba lihat yuk, bagaimana nih langkahnya untuk memulai iklannya nih dengan menggunakan Ads Manager ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang udah pernah menggunakan atau beriklan, Anda mungkin beriklan dengan langsung dari Facebook atau langsung dari Instagramnya, postingannya di boost, ya kan? Itu juga sudah iklan. Itu benar, teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, tapi yang saya ingin ajarkan di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola iklan dengan lebih terstruktur lagi, yaitu dengan menggunakan Ads Manager. Yang mana nanti kita akan bisa mengelola semuanya iklan-iklan kita, baik itu di Facebook dan juga di Instagram. Kalau kita jalankan iklan di Facebook, maka kita coba kelola iklan Facebook aja. Instagram juga
sebaliknya seperti itu. Tapi dengan Ads Manager kita kelola dalam satu tempat. Itu dia, ya. Nah, jadi ini akan kita lakukan, teman-teman. Mulai dari memilih tujuan, target, penempatan, dan juga materi iklan kita. Nah, untuk itu saya udah siapkan sebuah materi iklan. Nah, ini kebetulan istri saya punya produk baru nih. Nah, sekalian aja saya iklanin, teman-teman, ya. Jadi saya akan coba buat iklan, ya ini ada produk baru, kue cranberry cornflakes namanya. Di mana saya akan coba iklankan dengan tujuannya itu adalah awareness. Ya, saya pilih tujuan ini supaya apa? Karena ini adalah produk baru, orang belum banyak yang tahu ya tentang produk baru dari kami ini. Ya udah, saya mau mulai dengan yang awareness terlebih dahulu, teman-teman. Lalu optimasinya itu adalah true play, di mana saya akan membayar iklan ketika orang itu melihat video saya itu minimal itu 15 detik, seperti itu. Nah, target pemirsa jangan lupa harus ditentukan, yaitu pria wanita umur 25 sampai 65, tinggal di Tangerang dan Jakarta aja karena belum bisa kirim ke luar kota jauh-jauh takut kuenya remuk ya. Lalu kemudian minatnya itu ya mereka yang suka kue kering, cornflakes, berries dan lain sebagainya. Penempatannya di mana? Instagram, Facebook, Stories. Budget saya 20.000 per hari ya, durasinya itu 30 hari. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara bikin iklannya? Kita langsung beralih saja ke, oke, ini dia teman-teman. Mudah-mudahan sudah bisa lihat ya screen saya. Nah, ini adalah tampilan dari Ads Manager yang saya miliki, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada semua iklan-iklan yang sedang berjalan dan yang sudah berjalan juga sudah ada. Inilah tadi kenapa saya katakan dengan satu halaman ini teman-teman dapat mengelola semua iklan-iklan yang sudah Anda jalankan. Seperti itu. Nah, ini adalah akun iklan Anda, teman-teman, ya. Akun iklan Anda bisa memilih atau bisa membuat lebih dari satu akun iklan tergantung dari kebutuhan Anda. Contoh misalkan kalau Anda punya beberapa bidang usaha, tentu ingin, oke. Nah, strukturnya apa sih untuk Ads Manager ini? Strukturnya itu adalah ini, teman-teman bisa lihat. Ads Manager itu dimulai dengan sebuah kampanye, teman-teman. Ya, kampanye, lalu kemudian ada juga yang namanya set iklan, dan juga ada iklan atau materi iklannya. Dan di masing-masing fase ini kita akan setting. Nah, langsung saja kita akan coba klik buat ya, untuk memilih tujuan iklannya. Nah, ketika kita klik buat, di sini, oh ya, sebelumnya teman-teman, cara untuk masuk ke Facebook atau ke Meta Ads Manager itu, teman-teman bisa ketikkan facebook.com/adsmanager. Nanti bisa masuk langsung ke halaman ini, teman-teman. Ya, Facebook Ads Manager. Nah, lalu tinggal klik tombol buat di pojok pojok kiri atas, lalu teman-teman akan bisa melihat tujuan kampanye. Nah, di level kampanye ini, yang kita setting simple, teman-teman. Yaitu apa? Yaitu tujuan kampanye iklan. Tadi saya katakan, Facebook sudah meringkas tujuan iklan menjadi 6 saja ya. Maka langsung aja kita pilih tujuannya awareness. Seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita klik lanjutkan. Nah, oke. Sekarang kita sudah masuk ke mode pengeditan iklan di level kampanye. Nah, ini levelnya teman-teman bisa perhatikan ya di pojok kiri atas. Ini adalah kampanye. Lalu di level yang kedua itu adalah set iklan untuk mengatur set iklan kita. Di situ kita akan mengatur tentang budget juga bisa, lalu kemudian pemirsa kita siapa ya di sini, lalu di level iklan kita akan mengatur mengenai materi iklan kita, teksnya, captionnya seperti apa, itu nanti ada di level iklan ya. Jadi strukturnya ini teman-teman, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa, semakin sering Anda bereksperimen dengan Ads Manager nanti otomatis hafal sendiri ya. Nah, di level kampanye teman-teman bisa kasih nama yang mudah dulu ya. Di sini misalkan saya mau kasih iklannya adalah cranberry cornflakes cookies. Nah, seperti ini. Lalu kemudian detail kampanyenya tadi kita sudah pilih, yaitu apa? Awareness, seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian, di sini teman-teman bisa lihat. Tadi di slide sebelumnya saya sempat berikan atau sempat informasikan, kita bisa mengatur atau mengontrol biaya iklan kita. Ya, mau itu anggarannya per hari atau anggarannya itu per kampanye. Nah, ketika kita ingin men-set anggaran kita itu adalah per kampanye, teman-teman bisa mengaktifkan ini, anggaran kampanye. Ya, ini kita aktifkan. Lalu kemudian di sini kita bisa set mau anggarannya harian atau anggarannya sepanjang masa promosi, yaitu sepanjang masa kampanye. Contoh misalkan kalau tadi saya ingin setnya selama 30 hari dengan budget katakanlah 20.000 ya. Nah, Anda bisa masukkan di sini. Kebanyakan, sorry. 20.000. Ya, sebentar. 20.000.
Nah, seperti ini, gitu teman-teman. Ya, atau juga bisa teman-teman, misalkan mau anggaran sepanjang promosi. Misalkan Anda punya budget, kampanye Anda adalah ingin mendapatkan reseller baru, misalkan ya, sampai dengan akhir lebaran nanti. Nah, Anda bisa set di sini, misalkan berapa? 2 juta atau 1 juta. Silakan, itu bisa Anda tentukan sendiri ya, di anggarannya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik saja ke level selanjutnya. Nah, di level selanjutnya teman-teman bisa perhatikan bahwa kita sekarang sudah masuk di set iklan. Kasih nama di sini set iklannya. Misalkan set iklannya adalah tentang iklan kita ya, saya singkat aja Cranberry Cornflakes Cookies, jadi CCC ya. Lalu kemudian biasanya untuk set nama iklan saya itu suka karena di set iklan ini kita kan akan mendefinisikan siapa pemirsa kita. Maka saya biasanya memberi nama itu dengan menggunakan nama pemirsa kita. Misalkan CCC, Tangerang, TGR, JKT, lalu kemudian 25 sampai 65 seperti itu. Ya, untuk memudahkan kita mengetahui, mengingat set iklan kita. Nah, lalu kemudian tinggal kita scroll ya kan, pastikan Anda sudah memilih halamannya ya. Halamannya akan Anda tautkan. Di sini saya sudah punya halaman bisnis namanya Pinkie Pie, saya sudah tautkan. Buat yang belum menautkan dengan halaman bisnis, mungkin Anda baru ya beriklan, halaman bisnisnya belum ditautkan, ini ada tanda tambah di sini, tinggal Anda bikin halaman baru atau mentautkan ke halaman yang sudah ada seperti itu. Nah, ya, di sini ada opsi lainnya teman-teman, tapi ini untuk sementara kita biarkan seperti itu saja ya. Nah, lalu durasinya di sini bisa kita set. Misalkan dia akan dimulai hari ini, lalu kita akan tetapkan 1 bulan dari sekarang. Jadi kalau mulainya 7 Februari, kita selesainya mungkin tanggal 6 Maret seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian kita geser lagi ke bawah untuk memasukkan pemirsa kita. Nah, disinilah teman-teman ya, yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kita bisa bikin yang namanya pemirsa baru, lalu mulai deh kita definisikan sesuai dengan target pemirsa yang ingin kita dapatkan. Nah, secara default ini dimasukkan lokasinya Indonesia, teman-teman. Tapi kita bisa lihat ya, bahwa kalau kita masukkan Indonesia, pasti targetnya akan luas sekali. Pak, dari mana Bapak tahu targetnya luas sekali? Nih, di bagian sebelah kanan, Anda bisa lihat nih, estimasi ukuran pemirsa. Tuh, 113 juta sampai luar biasa besar sekali. Teman-teman bisa bayangin berapa budget yang harus dikeluarkan untuk bisa menjangkau orang sebanyak itu, teman-teman. Luar biasa besar. Untuk itulah kita harus kecilkan. Ya. Nah, jadi saya hapus dulu Indonesianya, lalu saya cari lokasi di sini. Tadi saya definisikan calon customer saya ada di Tangerang, ya. Saya ketikkan Tangerang. Nah, Tangerang, Banten, Indonesia. Diklik aja. Tuh. Di mana lagi? Jakarta. Jakarta, masukkan. Jakarta, Indonesia. Nah, ini provinsi ya. Kita masukkan seluruh provinsi yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, hasilnya kita bisa lihat tuh petanya seperti ini, teman-teman. Atau misalkan kita ingin main berdasarkan radiusnya, itu juga bisa. Ya, Tangerangnya kayak kegedean nih Pak, 40 km. Ya, Jakarta aja masuk tuh ke situ tuh. Kita kecilkan yuk, bisa. Digeser aja tuh. Jadi 17 km. Nah, jadi lebih spesifik lagi. Seperti itu. Atau mungkin tadi ada pertanyaan kan, Pak, gimana caranya saya mau targetkan orang di wilayah-wilayah tertentu. Misalkan, Pak, target saya itu anak Jaksel, Pak, milenial, kaum muda. Ya udah, Anda tinggal masukkan saja kata kuncinya. Seperti itu. Misalkan apa? Pondok Indah. Ya. Nah, tuh. Ada di sini, teman-teman. Tinggal dipilih. Bisa dipilih berdasarkan sampai lokasi yang kecil, kecamatan, kelurahan, itu bisa teman-teman definisikan di sini ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, demografinya apalagi umur. Kita bisa set di sini teman-teman ya. Tinggal diedit, kita bisa mulai, misalkan saya mau targetkan tadi 25 sampai 65 plus. Nah, seperti ini. Jenis kelamin semuanya ya. Lalu penargetan terperinci. Nah, ini yang menarik teman-teman. Inilah salah satu kekuatan dari Facebook, yaitu penargetan terperinci. Tadi saya katakan ya, saya ingin targetnya orang-orang itu yang suka apa itu saya lupa, yang suka kue kering, ya, yang suka kue kering, lalu kemudian dia juga suka cornflakes, suka berries dan lain sebagainya. Nah ini contoh nih, mudah sekali teman-teman, tinggal kita ketikkan saja kue kering, kue, ya kita lihat apa yang muncul, ada kue pastry, kue mangkok, kue macam-macam, kue kering, coba ada nggak kue kering? Nah, adanya kue doang ya, atau cookies kita pakai bahasa Inggris deh. Kalau misalkan bahasa Indonesia nggak ada, kita pakai bahasa Inggris, apakah ada? Kita lihat, oke adanya kue aja ya, kalau cookies bahasa Indonesia, kita lihat, nggak ada juga, oke nggak apa-apa, kita bisa masukkan kue ya, seperti ini. Nah, mana ya? Nah ini, kue. Lalu kemudian kalau saya ingin menargetkan orang yang suka cornflakes, kita tinggal ketikkan saja cornflakes, ada nggak ya? Nah ini ada. Tuh, sambil teman-teman bisa melihat bahwa setiap minat ini ada estimasi jumlah orangnya. Ketika saya ketikkan cornflakes, saya sorot, ini ada ukurannya tuh. Ukurannya 2.200.000 orang yang menyukai atau memiliki minat terhadap cornflakes. Ya, tinggal diklik aja. Tuh,
Seperti ini teman-teman. Ini cara untuk menambahkan minat. Nah teman-teman, selain dengan mengetikkan, kita juga bisa menjelajahi. Nah, ketika kita klik jelajahi, di sini teman-teman bisa nih tetapkan, saya ingin mendapatkan target pemirsa seperti apa ya. Contoh misalkan, saya jualan bandeng bakar. Ternyata saya tahu target pemirsa saya itu adalah orang-orang yang berkeluarga. Karena porsi saya itu besar, biasanya ukurannya itu ukuran keluarga. Jadi saya akan menargetkan orang-orang ya yang sudah memiliki anak. Nah, saya tinggal klik demografi, saya klik orang tua, lalu kemudian saya pilih. Ya, nah ini teman-teman, orang tua yang memiliki anak dewasa, anak remaja, prasekolah, dan lain-lain. Ini bisa tinggal kita centangin seperti ini. Tuh, ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan tadi ya, teman-teman ingin mencari pebisnis lainnya, mencari reseller, misalkan. Mereka reseller, mereka yang udah punya akun sosial media, mungkin mereka adalah admin dari sosial media. Nah, ini bisa kita lihat nih di perilaku. Perilaku aktivitas digital, tuh, admin profil bisnis Instagram, ya, tinggal kita centang untuk mendapatkan pemirsa yang lebih spesifik, untuk mendapatkan reseller misalkan. Atau mungkin Anda ingin menargetkan pemilik usaha kecil, UKM, yang di profilnya dituliskan dia itu adalah entrepreneur ya atau pengusaha. Nah ini ada nih, pemilik usaha kecil, tinggal dicentang teman-teman. Ya, jadi bebas. Jadi teman-teman ini potensinya, aksinya itu luar biasa banyak sekali. Jadi saran saya teman-teman nanti bisa bereksperimen sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing, ya seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat sekarang setelah kita definisikan pemirsa ini, maka targetnya menyempit. Tadi yang dari 113 juta sekarang tinggal 5,8 juta saja. Nah ini lebih masuk akal target pemirsanya dibandingkan tadi yang 100 juta. Itu dia ya. Nah dan satu lagi teman-teman, pada saat Anda men-setting target pemirsa, mungkin di awal Anda nggak selalu tepat. Nggak apa-apa. Yang penting Anda bereksperimen dengan itu. Nanti tinggal Anda revisi, tinggal Anda optimasi di iklan Anda kedua, ketiga. Setelah Anda bisa menganalisa. Nanti ya, di tanggal 21 Februari, kita akan lihat lebih detail lagi bagaimana setelah iklan ini berjalan, kita analisa nantinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik tahap selanjutnya, yaitu tentang iklannya sendiri, teman-teman. Ya. Oh, sorry, sebentar. Harusnya ada penempatan. Penempatannya dahulu, teman-teman. Nah, ini dia, sorry, ada yang kelewat, yaitu penempatan iklannya. Ya, tadi di awal saya katakan mau penempatannya otomatis atau manual. Ini bisa kita setting. Misalkan, saya mau penempatannya manual aja deh, ya. Karena saya hanya siapkan materi iklannya itu hanya 2 untuk di feed sama di story, misalkan. Ya sudah, kita gunakan penempatan manual dan kita bisa pilih mau di Facebook, Audience Network, Instagram, atau Messenger. Ya, maka saya pilih 3 deh, Facebook, Audience Network, dan juga Instagram. Seperti itu. Ya. Nah, ini pun bisa kita pilih-pilih lagi. Nanti detailnya teman-teman silakan bermain sendiri ya dengan Ads Manager ini untuk bisa tahu lebih detail lagi. Intinya sangat-sangat fleksibel mengenai penempatan iklan Anda. Saya mau taruhnya itu hanya di feed-nya Facebook, tapi nggak mau di story-nya Facebook. Bisa. Tinggal di centangnya dimatikan saja yang di sini. Saya nggak mau tampilkan di marketplace-nya Facebook, tinggal dimatikan saja. Ya, jadi bebas teman-teman. Silakan di edit sendiri nanti. Ya. Nah, klik selanjutnya. Lalu kemudian kita masuk ke bagian iklannya. Ya, tinggal teman-teman masukkan nama iklannya, CCC, biar gampang. Halaman Facebooknya sudah dihubungkan, halaman Instagramnya jangan lupa dihubungkan juga. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian barulah kita buat iklannya, materi iklannya. Nah, tinggal kita pilih. Tadi kan saya tujuannya apa? Tujuannya awareness, lalu kemudian saya ingin menampilkan video, ya kan? Jadi format yang saya ingin tampilkan adalah video, gambar atau video tunggal. Nah, ini dia yang diklik, ya. Nah, ini ada video lama, jadi saya hapus dulu. Tinggal klik hapus, lalu kemudian teman-teman tinggal bisa menambahkan media yang baru. Ya, tinggal klik tambahkan video. Di sini teman-teman akan masuk ke folder yang tempat Anda sudah pernah beriklan, atau misalkan dari akun Instagram Anda, bisa ambil materi dari sana. Dari halaman bisnis Anda, bisa juga akan muncul ya, tinggal Anda pilih saja. Atau kalau Anda sudah menggunakan Meta Business Suite, di situ ada video bisnis. Jadi kumpulan video-video tentang iklan Anda bisa muncul di situ. Nah, ini bisa saya supaya teratur, saya bikin folder-folder khususnya, lalu tinggal saya pilih saja materi iklannya. Seperti ini. Nah, tinggal dipilih, klik selanjutnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasil previewnya seperti apa. Ya, nah, kalau sudah, tinggal klik saja selesai, maka akan muncul seperti di gambar sini, teman-teman. Ya, nah hasilnya seperti ini. Nah, lalu kemudian teman-teman ini ada sedikit pilihan lagi. Kalau misalkan Anda ingin iklan Anda itu juga kalau diklik masuknya ke website ya, itu juga bisa dihubungkan ke peristiwa situs web. Tapi ini kalau misalkan teman-teman sudah punya yang namanya pixel. Yang artinya pixel itu adalah suatu cookies atau suatu kode kecil ya yang ditaruh di website Anda. Gunanya apa? Gunanya supaya ketika orang masuk ke website Anda, Facebook bisa memantau ya. Mereka kliknya tombol apa sih? Mereka produk apa sih yang paling laku? Produk apa yang paling sering dilihat oleh orang? Seperti itu. Oh oke, thank you notifikasinya Mbak Peti. Oke, sedikit lagi ya teman-teman semua nih. Nah, jadi itu teman-teman ya, yang
settingan yang bisa teman-teman lakukan. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik yang namanya terbitkan. Nah, setelah itu, maka biasanya kita akan menunggu, tapi biasanya nggak lama tuh, mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam, di mana nanti tim dari Facebook akan mereview iklan Anda. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan iklan Facebook? Kalau oke, kalau sudah, maka iklan Anda akan tampil. Seperti itu. Ya. Nah,
Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe ya.